Halo pemirsa, ibu dan bunda yang ada di rumah atau di mana saja pun berada. Tiba waktunya kita untuk bertemu kembali dalam program Tiba Tanya Ibu dan Bunda. Bersama saya Ibu Rosti Malin Munte dan ditemani oleh Bunda Dr. Iba Kulata Umiyati. Apa kabar Bunda? Sangat baik, luar biasa dan kita, sangat happy mengingat kita belum lama nyekar ya, Yap, ke mana Bu namanya Bu? ke Porsea Porsia, di Porsia Toba. di Toba. Keren sekali Toba ya. Yap. Jadi Tiba Tanya Ibu dan Bunda adalah program bincang-bincang atau tanya jawab sehingga kita dapat saling berinteraksi melalui pertanyaan-pertanyaan yang dapat dikirim langsung melalui kolom komentar YouTube atau dalam postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Foundation dengan hashtag Tiba-Tiba Bertanya. Tayang di YouTube Aris Merdeka Foundation dan jangan lupa untuk berlangganan sekarang dan like, komen, share, dan subscribe. Tema yang akan membahas seputar topik anak berkebutuhan khusus dan yang lain-lain ya. Dan penting juga untuk membicarakan pola asuh atau parenting bersama netizen atau narasumber pilihan. Dan topik kali ini yang akan kita bahas para bunda adalah program tentang Aris Merdeka Sirait Foundation. Nah, begini Bunda, kan ini kita baru launching Aris Merdeka Sirait Foundation beberapa waktu yang lalu ya, persisnya tanggal 26 Agustus, 26 Oktober ya. Nah, kemungkinan kan atau para bunda, ibu atau kawan-kawan kita di luar ingin tahu programnya apa saja sih gitu. Iya, jadi, Aris Merdeka Sirait Foundation ini adalah merupakan kelanjutan, kita itu tetap melanjutkan semangat dan perjuangan, Bapak Aris Merdeka Sirait di dalam membela, di dalam melindungi, di dalam membantu, anak-anak yang berkonflik dengan hukum gitu ya. Jadi kita tetap berkecimpung di, dunia anak, namun ada plusnya ya Bu. Plusnya adalah kita betul-betul di dunia pendidikan. Yap. Baik pendidikan, anak-anak, umum ataupun anak-anak yang berkebutuhan khusus itu kita sangat concern di situ ya. Ya, setuju. Jadi sebenarnya adalah untuk melanjutkan semangat dan garis perjuangannya Bapak Aris Merdeka Sirait. Ya. Dan ini secara khusus kita mendirikan Aris Merdeka Sirait Foundation dengan maksud supaya lebih mobile karena kita di dalam kepengurusannya tidak terlalu banyak. Kita ingin banyak berbuat tapi tidak sibuk dengan birokratis dan lain-lain seperti betul, itu. Lebih simpel, lebih satset gitu ya. Satset. Nah, tapi tujuannya sebetulnya Bunda supaya lebih paham. Iya, jadi kembali sebetulnya kita garis bawahi dari Ibu itu bahwa karena simpel yayasan sekian orang gitu ya. Jadi tidak memerlukan meeting ini itulah gitu ya. Lebih sederhana, lebih simpel. Jadi gitu tadi Bu, lebih satset, lebih gerak cepat karena tidak usah confirm kemana-mana, tinggal bagi tugas, ya kan? Ini di mana, ini ke sana, itu begini, ini yang jadi cepat sekali karena tidak perlu tadi Bu, tidak perlu meeting dulu, ini dulu gitu ya, langsung lebih cepat. Mengingat kondisi anak-anak Indonesia ini adalah betul-betul darurat ya. Darurat terhadap kekerasan. Yang satu baru mau diselesaikan, wah yang muncul bukan satu lagi. Lebih banyak dengan kasus-kasus yang lebih sadis ya, lebih biadab ya. Itu di anak-anak ini sekarang. Iya, jadi kalau kita bicara tentang programnya Aris Merdeka Sirait Foundation, memang kita langsung terhantar kepada pemikiran bahwa saat ini kondisi anak tidak baik-baik saja. Dengan demikian kita diharapkan melalui foundation ini atau melalui yayasan ini dapat bergerak lebih mobile, lebih cepat dan kita bisa dapat menjangkau banyak hal. Tetapi tidak terlalu memikirkan birokrasi yang berpanjang-panjang. Nah, sekarang ini program yang paling mendesak menurut Bunda apa yang harus kita lakukan dalam waktu? Kan kita punya dong jangka pendek, jangka panjang dan seterusnya. Yang sangat penting, yang sangat urgent di saat ini adalah yang tadi program pendek tadi ya Bu. Itu adalah kita memberikan edukasi ke sekolah-sekolah.
hal ini kita lakukan karena fenomena hal-hal yang sudah terjadi adalah kondisi anak-anak remaja tentang bagaimana mereka berpacaran. Saya kemarin kirim ke ibu ya bahwa sedih banget ya rasanya, miris sekali. Anak-anak bocil, anak-anak di bawah 16 tahun, anak-anak 13 tahun gitu kan ya. Lalu dan itu tidak satu-satunya anak ya Bu, banyak sekali anak-anak itu. Kamu pacarannya apa? Check in loh. Jadi ini ngeri sekali. Maka ini kita langsung satset ke sekolahan-sekolahan, bertemu dengan anak-anak itu dan juga bertemu dengan orang tuanya karena anak ini kita tidak akan menyalahkan anak ini. Kita kan sebagai perempuan, sebagai ibu langsung mikir gini ya Bu, kok bisa ya anak kecil umur 13 tahun izin ke mamahnya dan pergi lama dong. Namanya sampai jalan-jalan, sampai check in itu kan gak sejam 2 jam ya Bu. Lalu bagaimana ini dari rumahnya ketika pamit dengan ibu? Dia ngomongnya akan pergi kemana? Jangan-jangan ibu tidak ada lalu anak main ngeloyor aja, main pergi aja. Itu sangat mungkin. Karena kalau pamit kan mamanya pasti akan tanya, nah kok kamu pakai baju begitu? Mau kemana? Dengan siapa? Ya itu pasti anak akan mundur lah kalau ada pertanyaan-pertanyaan itu. Lah ini kok dengan gak karu-karuan gitu ya. Melihat sangat sedih sekali. Jadi yang urgent untuk saat ini adalah kita ke sekolah-sekolah ya Bu, mengedukasi kepada pihak sekolah, kepada Bu Guru, supaya Bu Guru begitu langsung, oh anakku ternyata gini, muridku ternyata seperti ini, apa yang harus mereka lakukan kemudian terhadap anak-anak dan terhadap orang tua. Jadi Bunda, saya memahaminya seperti ini. Ketika kita bicara tentang program targetnya siapa tadi Bunda sudah menyampaikan untuk anak remaja, putri ya yang pertama tentu putra juga iya, tetapi kali ini kita bicara Paling tentang penting adalah putri dan juga kepada para orang tuanya atau ibunya. Mengapa demikian? Kita selama ini sudah banyak berbicara tentang perlindungan anak secara umum. Artinya undang-undang sudah ada. Nah, perlindungan hukum apabila dilakukan oleh semua para pihak mengambil langkah strategis bersama-sama, sesungguhnya dari aspek hukum itu sudah bisa dipakai. Tetapi tidak cukup ternyata hanya perlindungan hukum dalam artian yang seperti itu. Itu adalah tugas penegak hukum, tugas para pegiat perlindungan anak dan lain-lain itu oke. Tetapi kali ini Aris Merdeka Sirait Foundation mau bicara dari aspek yang lain. Bagaimana supaya anak-anaknya sendiri yang akan kita dekati, kita didik, kita beritahu ini loh nak. Kalau kamu ingin selamat, ingin terjaga harkat martabatmu, supaya tidak dilecehkan atau dilakukan oleh orang lain, hal-hal yang tidak baik terhadapmu, ini. Jadi pertahanan diri dari anak kita sendiri, dari remaja perempuan. Kemudian juga kita akan menyampaikan itu kepada bundanya, para ibunya. Ibu, ini loh, anak kita ini loh, sama-sama kita lihat ketika dia pergi keluar, dia bilang les atau apapun, jangan percaya begitu saja. Karena fakta, kita sudah melihat di media sosial loh ini, mereka mengaku sendiri. Apa yang kamu lakukan ketika pacaran, dia lakukan check-in. Kemudian apa? Nah ini kan membuat kita, para ibu di rumah dan di mana saja pun, ini membuat kita apa ini deg-degan juga gitu. Kita berpikir anak kita baik-baik saja, ternyata mereka bisa melakukan hal di luar. Nah, dari sisi ini sekarang Bunda kan yang akan kita lakukan programnya. Jadi, kalau yang umum selama ini, oke, kita lanjutkan, tetapi ada pendekatan yang lebih spesifik kepada anak perempuan dan juga kepada ibunya. Gitu. Sangat penting sekali Bu, karena saya lihat anak-anak ini, dan ini nggak 1-2 ya Bu yang saya lihat itu ya Bu, di TikTok di mana itu santai banget dan ketika ditanya itu happy gitu Bu. Check in seperti mereka check in dengan mama papanya gitu kan, mereka libur kemana check in dengan mama papanya kan happy. Nah seperti itu loh Bu yang dilakukan. Jadi anak-anak ini adalah menjadi korban. Yang dia lakukan dia tahu. Orang kan suka bilang dia tidak tahu yang dia lakukan. Dia tahu melakukan itu, tapi tidak tahu akibatnya. Ya jadi kita jangan oh dia tidak tahu yang dilakukan. Dia tahu dengan sadar. Bahkan ada anak yang 10 tahun itu sama dokternya dia cerita Bu. 10 tahun loh.
Dia cerita dengan detail dengan dokter, dokternya itu sampai terheran-heran sekali, anak 10 tahun melakukan hubungan seksual dengan pacarnya dan rinci Bu ceritanya. Sedih banget. Dokter itu sedih banget. Dia tahu loh proses-prosesnya, cerita. Gitu, bahkan dia ngerti oral dan ditanya kok iya diajarin oleh pacarnya. Itu jadi dia tahu apa yang dia lakukan, tapi dia tidak tahu apa akibatnya dan dia seperti bermain kelereng gitu Bu. Ketawa-ketawa. Hal seperti itu. Dia sangat tidak tahu akan akibat yang dia lakukan itu. Ini kan sama seperti yang terjadi di Demak itu toh. Ya kan? Dia melakukan itu di kelas dan temennya nonton dengan riang gembira. Ingat zaman kita kalau kita main karet, wan seneng rame-rame. Persis seperti itu. Jadi di kelas itu terjadi adegan itu ndak pertama kali. Dan mereka nonton itu tidak pertama kali. Karena terbukti dengan gembira ria. Ada yang genterin, ada yang apa gitu kan. Kalau terjadi pertama kan pasti anak yang lain pada takut. Dan si pelaku ini yang 2 orang ini kan pasti malu dan segala macam. Ini enggak loh. Bener-bener yang kita kayak 17-an Agustus yang makan kerupuk disorakin gitu kan. Nah ini sebetulnya sudah sangat vulgar. Iya, dan ini adalah sangat memprihatinkan dan mengerikan dan menjengkelkan dan mengkhawatirkan luar biasa. Kita bicaranya bukan hanya tentang anak ini. Masa depan negara loh. Ya kan? Kalau anak-anak kita terjerumus ke hal-hal ini, lalu mana mungkin dia akan menjadi seorang pemikir yang baik? Dia akan menjadi pemimpin yang baik, dia akan jadi ibu yang baik, dia akan jadi orang ayah yang baik. Mana bisa? Karena dia sudah rusak. Iya, jadi ada banyak aspek tentu Bunda yang akibat dari perbuatannya. Satu, secara moral tidak bisa dipertanggungjawabkan. Artinya itu bisa dikatakan amoral, bukan? Kemudian juga dari aspek kesehatan dia tidak tahu bahwa itu akan ada akibatnya. Alat-alat reproduksinya juga sudah rusak, dia tidak tahu betapa berharganya itu sebenarnya. Dan juga tentu edik. Menjadi adiksi ya. Itu juga adalah sesuatu yang susah dihilangkan apabila sudah terjadi, sama seperti bermain yang lain. Ketika main game disuruh berhenti susah. Nah, ketika ini ketagihan yang luar biasa ini yang tidak bisa ditoleransi oleh agama, oleh adab dan oleh apapun. Nah, itu dia. Oleh apapun. Di situ permasalahan kita para bunda yang ada di rumah. Jadi jangan kita menganggap bahwa itu hal yang sepele. Nah, ini saatnya kita harus melakukan edukasi kepada baik kepada anak perempuan yang tadi itu, berbagai pihak ya Bu. Ya, terhadap ibunya dan tentu anak laki-laki juga karena dia yang melakukan juga tadi ikut gitu. Artinya tapi kita kalau berbicara dari program Aris Merdeka Sirait Foundation tentu ada langkah-langkah. Nah, yang mau kita start gitu kita dari mana ini Bunda kita mulai? Iya, jadi begini, saya koma dulu ya Bu. Ntar aku lanjut. Saya tuh soalnya ngelihat gitu ya Bu, aduh rasanya tuh bener-bener shock yang ngeri sekali. Jadi ibu ini yang perlu menjadi note sekali di otak, di hati kita adalah ketika dia sudah mengalami itu, ibarat makan ada yang enak, merasa enak. Anak ini akan mencari terus. Tidak semudah diterapi, di hipno, tidak semudah itu. Rusak dia Bu. Dia rusak. Pada nantinya pun ketika dia menjadi seorang istri, dia akan nyari Bu. Akan menjadi liar anak ini. Akan menjadi liar karena hanya untuk mencari itu. Ya Bu, untuk mencari berhubungan dengan laki gitu ya. Dia akan liar sekali dengan segala caranya. Dan ini tidak bisa akan sekedar diterapi, nggak bisa. Maka dari itu seperti yang Ibu tanyakan tadi, lewat mana ya kita? Langkah-langkahnya. Dan yang penting juga yang tidak kalah penting adalah hai para pemilik hotel. Kalian Anda harus perhatikan betul. Ya, ini anak di bawah umur segala check in. Jangan hanya mikir untuk dapat duit. Ya, dapat duit untuk sendiri tapi bangsa ini hancur. Apakah kita tidak akan berpikir tentang bangsa? Jadi tolong lihat yang di front office itu, yang pendaftaran itu. Lihat ini yang check in anak umur segini loh. Ya, jangan diberi. Minta telepon orang tuanya atau apa. Karena kita nggak bisa kerja sendiri ya Bu. Kita tidak bisa bekerja sendiri untuk melakukan edukasi ini. Dari hotel
terkait ya, pokoknya dari hotel, orang tua, dari guru, dari anak itu sendiri. Jadi makanya lambang kita kan, logo kita kan tangan begitu ya. Itu artinya kita berpegangan tangan gitu ya. Artinya kita tidak bisa kerja sendiri. Kita akan bermitra dari berbagai pihak, termasuk dengan kepolisian segala ya Bu. Kita akan bermitra, kita akan bekerja sama. Nggak bisa sendiri. Jadi saya urgent sekali adalah hotel, tolong. Jadi kalau Pak Aris dulu mengatakan khusus untuk perlindungan hukum, harusnya di setiap hotel atau penginapan itu dibuat undang-undang yang jelas, yang tegas, yang melarang anak itu supaya tidak tidak diizinkan, tidak diboleh gitu. Iya, itu harus tegas, melanggar undang-undang perlindungan anak. Kalau ada terjadi di situ kekerasan seksual terhadap anak, kan yang punya hotel juga atau penginapan kena. Iya dong. Di samping si pelaku kan gitu, yang melakukan. Nah, jadi artinya sama-sama usia anak nih. Ya, kalau yang dulu memang di gagasannya Bapak itu para hidung belang laki-laki, supaya dia tahu ketika dia datang ke satu penginapan, kalau disediakan atau dia bawa ke situ perempuan di bawah umur, dia sudah terancam langsung hukum. Dan si pemiliknya juga, karena itu melakukan kekerasan seksual terhadap anak, ada undang-undang langsung. Itu untuk para pemilik penginapan ataupun hotel. Nah, kembali ke yang tadi Bunda, kan ini anak-anak pelakunya. Ini berbeda dengan kasus yang selama ini. Komnas Perlindungan Anak melalui Pak Ketum, tentunya melalui Pak Aris dulu sudah menangani kasus anak yang yang sudah adiksi dengan seksual yang seperti itu, tapi itu dilakukan oleh ayahnya. Jadi dia tidak bisa melarang, tidak bisa melawan. Akhirnya dia edik terhadap itu. Kemudian jadi ketika dia kehilangan, sudah dipisahkan ini, sudah dimasukkan ke pesantren ini si anak kita yang perempuan ini. Akhirnya dia yang rindu juga untuk itu, kan itu. Itu konteksnya bapak-bapak atau orang dewasa yang memanfaatkan. Sekarang persoalannya adalah anak sama anak. Ketika mereka butuh, mereka bisa saling. Itu di situ persoalannya. Maka tidak lagi bisa hanya perlindungan hukum dalam konteks yang lama tadi itu. Tidak, kalau yang tadi kita langsung tuntut anak bapaknya penjara tambah 5 tahun karena dia adalah orang tua. Sekarang anak-anak terus ini loh. Ya, saya garis bawahi lagi ya Bu, yang menjadi ketagihan menjadi adik tadi ya, yang dilakukan oleh bapaknya. Yang akan kita ambil adalah bukan dari cerita itu, tapi si anak. Ingat ya kita bahwa anak itu kan anaknya masih 14 tahunan ya Bu. Masih kelas 6 SD. Iya. Lalu kita pindahkan ke sebuah pondok ya. Iya. Kita pindahkan sebuah pondok, tapi ternyata di pondok justru merasa dirinya itu senior dalam hal itu toh. Jadi anak ini malah bercelak-celak gitu, yang pokoknya yang berpenampilan ala orang nakal gitulah ya. Dan dia pamer kepada anak-anak yang lain. Justru dia membuat racun di kanan kirinya karena sudah ketagihan tadi. Dan belum lama juga kan dari yang nginep ke tempatku waktu itu dari daerah ya Bu, Komnas Daerah, dia juga menyampaikan itu. Bilang, "Dok, ini anak udah nggak bisa diapa-apakan lagi karena sudah nyari." 14 tahun dia. Jadi udah nggak bisa, karena dengan waktu itu pelakunya adalah omnya di rumahnya sendiri gitu ya, dan ibunya juga tahu, bukan tidak tahu gitu ya, dan menjadi seperti itu. Nah, anak-anak yang sudah terjerumus ke situ ya Bu, memang tidak bisa dikembalikan. Ini tidak bermaksud kita apatis ya Bu, tapi fakta supaya kita betul-betul aware dalam hal itu. Lalu dia soalnya akan nyari Bu, dan ini teramat sangat bahaya karena bukan hanya dirinya yang rusak, tapi dia akan menyebarkan toksik kejahatan seksual lah, katakan, karena anak-anak ya. Seperti itu Bu. Jadi ini menjadikan perhatian buat kita, yang tentu nanti kita juga akan kita akan bangkitkan kembali untuk kerjasama dengan hotel ya Bu. Dengan Pak Bapak sudah lakukan, bukan cuman maksudnya waktu itu adalah antara orang tua dan hidung belang dan anak ya, mereka beli gitu kan ya. Nah sekarang ini bagaimana kita akan tembusi hotel-hotel itu juga untuk betul-betul aware terhadap ini, kalau ada anak yang check in dan lain-lain supaya tidak dibolehkan. Dan ada konsekuensi hukum. Ya, konsekuensi hukum. Konsekuensi hukum udah pasti karena dia sudah membiarkan. Ya. Pembiaran kan, dia sudah pembiaran itu ya. Malah dia dapat untung karena dia dapat Nah, artinya kan Bunda, kita semakin ini kalau kita mau mengerucut nih kepada topik ini dulu, tentu banyak sekali yang mau kita bahas, tetapi kali ini kita bicara tentang anak
perempuan yang harus kita lindungi dalam artian memberikan kesadaran bagaimana melindungi diri sendiri, kemudian juga kepada orang tuanya gitu. Nah, kira-kira harapannya kapan itu bisa kita lakukan? Kita mulai dengan yang sekarang ini. Ya. Kita akan mulai karena sudah dari sekolah-sekolah, ada beberapa sekolah di Jawa Barat. Kami akan ke sana ya, Bu. Tadi Kita. Oh iya. Kita akan ke sana. Kami kita akan ke sana karena tadi saya sudah pembicaraan dengan sekolah itu, akan ke sekolah-sekolah dan segmennya adalah anak kelas 4 sampai SMP. Ya. Karena kenapa kok tidak SMA sekalian? Karena untuk anak SMA ini saya tidak mengaku sudah terlanjur rusak, tapi sudah tidak cukup hanya dengan sistem-sistem kita itu. Karena yang sudah SMA ini udah betul-betul seperti hal terbiasa ya melakukan itu. Tidak semua anak SMA ya, tidak tentunya, tetapi banyak sekali yang seperti itu. Karena di sekolah itu juga waktu itu, Bu, jadi ini anaknya pulang lebih awal, tapi karena anak SMA jadi mungkin tidak menghubungi rumah ya, mungkin. Karena kedapatan satu pasang dua anak ini, dia di salah satu tempat minum kopi dan tidak di tempat jelek ya, di mall di bagus gitulah ya. Dan mereka ini, Bu, dua anak ini di tempat itu cupang-cupangan sampai hal-hal kayak gitu. Ini anak SMA. Dan maka dari itu kita batasi dari SD sampai SMP. Kenapa kok SD? Bukan malah yang SMA. SD ini loh yang sangat apa, Bu? Sangat urgent sekali. Artinya kalau anak SMA kan mereka start sudah bisa awal mikir, kita mulai dari anak SD. SD. Yang untuk SMA aneh nanti, ya, nanti SMA sepertinya ada aneh gitu kok ya, SD sih. ada porsi lain untuk itu. Kasusnya ini SD. Iya, SD. 10 tahun kelas piro toh? Kelas 3 toh? Nah, ya, kelas 3. Umur-umur segitu ini kan sangat mengerikan sekali. Mereka akan mudah terpapar oleh penyakit HIV dan lain-lain. Jadi anak-anak ini yang sangat tidak mengerti banget lah, katakan anak SD. Kalau SMA kan mereka wis cukup tua gitu ya. Udah bisa mengerti bahwa akibatnya apa. Lah anak SD ibarat kasih permen makannya gitu kan. Baik. Jadi Bunda, untuk kali ini tentu kita harus batasi dulu. Ya. Tapi yang jelas dalam waktu dekat Ujungnya yang SD, pertama, SMP. iya Urgent. SD sampai SMP itu dulu untuk awal. Nanti bagian yang lain kita akan bicarakan dalam waktu yang lain. Tidak terasa tiba waktunya dulu untuk kita. Iya. Untuk akhir episode ini nanti kita akan bicarakan di episode selanjutnya. Jangan lupa Ibu dan Bunda untuk mengirimkan pertanyaan melalui kolom komentar YouTube atau dalam komentar postingan Tiba di sosial media Aris Merdeka Foundation dengan hashtag tiba-tiba bertanya. Pertanyaan seputar topik anak berkebutuhan khusus dan juga hal-hal yang aktual lainnya. Dukung terus program Tiba Tanya Ibu dan Bunda di YouTube channel Aris Merdeka Foundation dengan cara like, comment, share, dan subscribe. Sampai jumpa.